Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu ada di YouTube Solusi Utang MB. Bagaimana tadi dengan video yang sudah saya update tentang sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap ada kami yang mana telah melakukan pelanggaran dari sesi penagihannya. Bagus kan? Kalau saya rasa sih, sepenilaian saya, itu adalah sanksi yang paling tegas yang diberikan oleh OJK kan, karena selama ini kan tidak diberi sanksi. Jadi itu aja mungkin udah cukup, mungkin walaupun ya udah yang mati-mati aja, yang diteror-teror aja, yang dikirimin GoFood ya GoFood aja gitu loh. Yang jelas OJK sudah bekerja buat Anda semuanya walaupun hanya surat. Ya. Kalau surat sanksi yang diberikan OJK, galbay pun cuman surat yang diberikan nanti. Ya, surat apa bang? Surat tagihan. Oke. Yang mau kita bahas ini menarik ini. Mengingat pinjol, ya, kan banyak disuarakan nih, hapus pinjol. Hapus pinjol, ya. Pemerintah pun melalui Menteri Perdagangan pun juga telah menutup nih, ada satu e-commerce yang ditutup, yaitu TikTok Shop. Ya, Anda tahu nggak TikTok Shop itu ditutup hanya butuh berapa lama? Ya, mungkin beritanya juga udah nggak rahasia pribadi lagi ya, sudah menjadi rahasia umum. Sekarang pinjol bisa atau tidak? Ini yang mau kita bahas, dan ada apa gitu loh, ya. Kenapa malah di dalam tubuh AFPI hari ini banyak pejabat-pejabat pinjol atau petinggi-petinggi pinjol. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini buat teman-teman semuanya juga, bantu saya dengan supportan dan bantu saya dengan Anda meng-share video ini ke teman-teman yang lain. Kenapa? Di luar sana masih banyak yang tidak tahu ada channel yang mengedukasi mereka, yang meluruskan pola pikir mereka. Jadi saya harap dari sharean teman-teman semuanya, karena mustahil Solusi Utang bisa berkembang tanpa dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya. Dan habis itu juga buat yang baru telat bayar pinjol, yang baru galbay, ya, yang mengatakan baru pertama sekali dan belas segala macam, nggak usah ragu, ya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Anda bergabung ke grup WhatsApp, atau Anda juga boleh mengambil nomor pribadi saya, telepon saya secara langsung, kita berkomunikasi. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Atau Anda juga hanya sebatas ingin konsultasi, nomor ada di layar atau di dalam deskripsi. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ya, karena saya cuman mempunyai Anda semua gitu loh. Cuman Anda yang saya punya hari ini gitu loh. Saya tidak mempunyai media lain, hanya ada di Solusi Hutang ini, dan saya hanya butuh perpanjangan tangan dari teman-teman semuanya untuk bantu share video ini. Oke, TikTok Shop telah ditutup. Ya, mungkin nggak ya pinjol legal juga akan ditutup? Apa sulitnya sih? Itu ya. Mengingat kita lihat TikTok Shop betapa ramainya hari itu. Banyak laku laris semuanya. Seleb dari tiktokernya itu bermunculan menjadi affiliate-nya, setiap hari jualan, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ini soal pemasukan, ini duit masuk, ya, dia berusaha ini, uang masuk, dia berusaha, ya. Tapi ada yang komplain, pedagang-pedagang manual atau pedagang-pedagang offline, ya, bersuara waktu itu bahwasannya usaha mereka macet. Akibat apa? Akibat ada predator di TikTok Shop yang mana menjual di luar logika yang ada. Masa harga baju kaos bisa mencapai 3.000, 4.000 gitu loh, ya, atau 5.000 gitu loh. Ya, kalau saya lebih sering nonton itu celana dalam yang dijual gitu loh, 2.000 perak gitu. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke pinjol. Kita bukan bahas soal e-commerce ataupun TikTok Shop. Kita bahasnya soal pinjol. Kita menggambarkan dari TikTok Shop. TikTok Shop yang segede itu saja, yang mana itu masih banyak dikatakan bermanfaat oleh sebagian orang, ya, walaupun pada akhirnya mafianya masuk ke dalam,
Ya, seandainya mafianya tidak masuk ke dalam, mungkin TikTok Shop masih dinyatakan bermanfaat bagi orang-orang. Ya, tapi karena sudah ada predatornya, ada persaingan dagang juga, sampai akhirnya pemerintah menentukan tutup TikTok Shop. Ya. Sekarang pinjol. Sejak kemunculan pinjol 2016 sampai terjadi malapetaka di awal 2019, seorang sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup, ya, oke, nggak usah sopir taksi dulu deh. Sejak pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia waktu 2018, ya, ini baru terbentuk, ini belum diresmikan, ya. Sejak terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia 2018, ya. Di awal 2019, sekitaran bulan Februari, kita sudah mendengar satu kabar, yaitu ada sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup gara-gara diteror pinjaman online. Itu mula kasus viral nih. Ya, AFVI dibentuk 2018. Tapi belum diresmikan. Anda tahu kapan AFVI diresmikan? AFVI diresmikan 2019 sekitaran bulan Maret. Ya, Anda tahu kapan sopir taksi ini mengakhiri hidup? Waktu Februari kalau saya nggak salah. Pokoknya di awal-awal tahun. Ya, sampai sekarang kasus mengakhiri hidup gara-gara teroran pinjol sudah berapa banyak? Pernah nggak teratasi dengan terbentuknya AFVI 2018, diresmikan 2019, sampai mereka membentuk yang namanya Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Pernah nggak permasalahan teroran ini selesai? Ya, sudah berapa banyak nyawa yang melayang? Kalau saya sudah tidak bisa lagi menguraikan satu persatu. Ya, mungkin kalau yang seingat saya sudah lebih dari puluhan. Ya, puluhan orang lah gitu. Ya, atau ya mungkin bisa mencapai nilainya 20 sekianan. Ya, yang jelas hitungannya bukan belasan lagi. Orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Ya, belum lagi orang yang melakukan tindakan-tindakan pidana gara-gara desakan dan teroran dari pinjaman online. Benar atau tidak? Ya, ini saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Siapa yang mengikuti saya sejak 2019? Ada nggak Anda mendengar kasus sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup gara-gara teroran pinjaman online? Padahal 2018 terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, 2019 diresmikan. Ya, sebelum mereka diresmikan kasusnya sudah ada. Kasus mengakhiri hidup. Harusnya begitu diresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kasus itu tidak terulang lagi. Ya, tapi alhasil makin kesini malah makin banyak. Sampailah di detik ini. Ya, sekarang diangkat lagi itu yang terbaru. Ya, dari petinggi AFVI-nya. Diambil dari CEO salah satu pinjol legal. Ya, nyambung nggak ini konsepnya gitu loh. Oke, kalau misalnya OJK mencari orang yang bisa untuk melakukan pengawasan tentang pinjaman online adalah mereka yang berpengalaman dalam hal itu, tapi bukan berarti pemilik pinjol pun dimasukkan ke dalam petugas atau menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ini yang lucu gitu loh. Ya, Anda tahu siapa ketua AFVI sekarang? Ya, yaitu CEO dari pemilik pinjaman online Dana Rupiah. Ya, mungkin beritanya sudah beredar. Dan itu sudah disahkan dia yang akan menjadi ketua AFVI sampai 2026. Ya, kayak mana coba hari ini gitu loh. Yang mau kita benahi masalah pinjaman online. Mulai dari bunganya sampai sesi penagihannya ini mau direvisi. Ya, tapi di dalam tubuh orang yang mau merevisi ada pemilik pinjol. Ini lucu atau tidak gitu loh. Ya, kayak mana sih konsepnya gitu loh. Makanya saya bingung, OJK hari ini ngapain? OJK membentuk AFVI, saya ingat 2018 itu. Ya, tujuannya supaya ada kiblat dasar dari P2P Lending.
Sampailah diresmikan 2019. Tapi kok makin aneh. Sampai di sini kok aneh. Gitu loh. Ya. Kayak mana ini lagi gitu loh. Konsepnya kayak mana. Jadi giliran ada masyarakat, contoh. Ya, ada masyarakat nih. Terjebak di salah satu pinjol legal. Contoh. Ya. Dia ingin melapor ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Yang mau dilaporkan adalah si pinjol milik dari petinggi di AFPI-nya. Yang mau dilaporkan pinjol milik petinggi dari AFPI-nya. Aduh, kayak mana cara jawabnya dia? Cara contohnya kayak mana sih? Coba dari teman-teman gitu loh. Jadi saya kadang aneh gitu loh. Ya, jadi itu makanya buat teman-teman semuanya. Jadi mustahil rasanya kalau hari ini TikTok Shop sudah tutup, ya, karena adanya predator. Kalau Anda menginginkan pinjol juga ditutup, orang pinjolnya sudah ada di tempat penutupan, ya. Di instansi mana kira-kira hal ini akan ditutup? Contoh OJK dan AFPI. Orang pinjolnya sudah ada di sana, ya. Sudah diisi, kuotanya sudah diisi sama mereka. Kayak mana Anda mau teriak-teriak, hapus pinjol, hapus pinjol. Pinjol mana yang dihapus? Orang tempat Anda meminta hapus pinjol itu pemilik pinjolnya, ya. Kayak mana konsepnya itu? Cara menjelaskannya agak berbelit juga ya. Gitu nggak sih? Ya. Tapi ini saya coba munculkan di sini ya. Jakarta dalam Musyawarah Nasional atau Munas, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI telah memutuskan untuk memilih CEO Dana Rupiah Ejik S. Jafar sebagai Ketua Umum periode 2023-2026 AFPI untuk melanjutkan kepemimpinan Adrian Gunadi yang sudah berjalan selama 2 periode. Kayak mana coba mengomentarinya gitu loh. Ya. Pimpinan AFPI-nya pemilik pinjol sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya ada kejanggalan atau ada hal-hal yang ingin dilaporkan oleh masyarakat berdasarkan penemuan mereka, mereka laporkan kemana nih? Kalau dilaporkan ke OJK, OJK akan lempar ke AFPI. Kalau kita laporkan lagi ke AFPI, di dalam AFPI ada pemilik-pemilik pinjolnya. Ya. Ini udah siap siaga semua kan, kampret gila. Itu kayak mana sih? Kayak mana sih caranya? Caranya kayak mana sih, teman-teman? Ada yang paham nggak sih konsepnya gitu loh sih? Makin kesini malah makin bingung. Ini OJK ngapain? Merumuskan hal ini ngapain gitu loh? Kenapa ada pemilik-pemilik pinjol di dalam tubuh AFPI hari ini? Ya. Yang seharusnya AFPI ini mengatur tentang urusan pinjol ini, bukan malah dimasukkan petinggi-petinggi pinjol ke dalam lembaga mereka. Ya, harusnya itu kan menjadi anggota mereka semuanya, karena mereka yang mengatur hal-hal itu. Akhirnya karena pemilik pinjol yang berkuasa di dalam hal itu, sesuka hati pun terjadi. Ya, bahkan kemarin melalui berita CNBC aja, ya. Kata pimpinan yang terbaru aja, bunga pinjol yang 100 sekian %, itu masih dikatakan murah oleh pedagang bakso dan nasi uduk. Ya, kayak mana dibilangin murah? Sedangkan orang 12% aja per tahun dari bank konvensional aja, itu masih mengeluh berat. Ini 100 sekian %, per tahun. Ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Masih ingin melanjutkan pinjolnya atau sudahi sampai di sini? Ya. Mengingat juga sanksi yang diberikan OJK kemarin pun rasa saya tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh debt collector terhadap diri Anda. Ya, walaupun debt collectornya sudah dipecat katanya. Ya, tapi kalau hanya sebatas kertas peringatan, nggak nyambung. Benar nggak sih? Kasih saya gambaran bagaimana sih seharusnya. Kalau kita masih teriak nih hapus pinjol, hapus pinjol, hapus pinjol, mereka sudah ada di dalam gitu loh. Pemilik pinjolnya ada di dalam AFPI tempat Anda mau melapor itu. Ya. Kayak mana lagi coba? Udah hancur kan? Hancur sudah kan? Saya mengedukasi pun juga sudah hancur ini sudah gitu loh. Kayak mana cara mengedukasinya lagi gitu loh, ya kan? Mau teriakin AFPI kayak mana? Mau teriakin OJK juga kayak mana? Tinggal saya hanya menyerahkan diri kepada teman-teman semuanya. Anda masih mau ikuti hal-hal bodoh ini atau Anda berhenti sampai di sini? Tentukan keputusan Anda dari sekarang. Dan sisanya
Saya tunggu Anda di dalam grup WhatsApp saya dengan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.